Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anak sekalian, para santriwan, santriwati yang saya sayangi, as-shaimin, as-shaimat, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang ada di rumah masing-masing yang saya muliakan. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa atas segala nikmat yang dilimpahkan, dicurahkan sehingga kita sampai hari ini masih sehat walafiat. Dengan suaranya mampu. Ya, salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memerintahkan kita sebagai umatnya untuk patuh dan taat pada syariat. Para hadirin sekalian, jemaah sekalian, pengajian kita masih lanjutan dari tema kita, kitab fikih sunnah bab zakat. Kita sudah bahas al-amwal allati ya tajibu fiha zakat, harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu emas dan perak. Dan pada hari ini kita masuk ke subtema. Kita sudah bahas tentang nisab emas, nisab perak, kemudian bagaimana kalau berkumpul emas dan perak masing-masing tidak sampai nisab, tapi kalau digabungkan keduanya melebihi nisab. Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke tema zakatud dain, zakat hutang piutang. Pertanyaan besarnya, apakah hutang yang ada pada orang lain, kita punya uang dipinjamin, lalu yang dipinjamin itu sampai nisabnya, apakah wajib dizakatin atau tidak? Nah, di sini yang kita bahas sekarang. Ya, duit kita yang dipinjam sama orang lain, apakah wajib kita keluarkan zakatnya? Liddaini halatain. Untuk hutang ada dua kondisi, ada dua keadaan. Yang pertama, ad-dainu imma yakuna ala mu'tarifin bih badilun lahu walil ulama'i fi dhalika iddata ara. Hutang imma ayyakunu ala, yang keadaannya atas mu'tarifin bihi, orang yang sadar dengan hutangnya, badilunlah, mencurahkan kemampuan untuk membayarnya, berupaya keras untuk membayarnya. Jadi apa? Hutang yang sangat berkemungkinan dibayar ini ya. Walil ulama'i, maka para ulama fi dzalika, menanggapi hal ini, iddatu arain, ya iddatu ini memiliki berbagai macam pendapat. Ar-ra'yul awal, pendapat pertama, anna ala sahibuhu zakatuhu, bahwa atas sahibi, pemiliknya. Siapa berarti? Orang yang minjam atau yang meminjamkan? Orang yang meminjamkan, berpiutang, orang yang mempiutangkan. Bagi orang yang memberikan hutang, ya, zakat tuhu, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini yang pertama. Illa annahu la yalzimuhu ikhrajuha hatta yaqbidahu fayuaddi lima madha. Hanya saja illa annahu la yalzimuhu ikhrajuha, bahwasanya tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakatnya itu hatta yaqbidahu,
sampai dia menerima pengembalian uang hutang itu. Wajib zakat, tapi kalau uangnya belum dikembaliin, belum wajib sampai di tangannya. Nah, ketika sampai di tangannya, fayu'addi lima madha, maka dia menunaikan zakat dari yang lalu. Maksudnya hitungan setahun. Ya, setahun yang lalu. Kalau uangnya itu dipinjamkan orang 100 juta, waktu meminjamkan itu telah dimiliki 6 bulan. Lalu dipinjam oleh orang, dibayarkan setelah dipinjam dilunasi 6 bulan. Berapa ya? Tahun. Jadi yang pinjam baru megang uang itu berapa? 6 bulan. Si pemilik uang 6 bulan. Maka ketika dikembalikan uang itu, si pemilik uang membayar zakatnya untuk setahun yang lalu. Walaupun si peminjam uang baru megang 6 bulan. Tapi kan dia sudah pegang 6 bulan sebelumnya. Jelas? Nah. Jadi apa yang sudah? Wa hadza mazhab Aliun wa Tsawri wa Abi Tsawr wa Al-Hanaf wa Hanabilah. Ini pendapat Ali, Tsawr dan Abu Tsawr. Juga pendapat Al-Hanaf serta golongan Hanabilah. Nah, Hambali, mazhab Hambali. Ar-ra'yu tsani, pendapat yang kedua, annahu yalzimu ikhrajuz zakata fil hali, dia wajib mengeluarkan zakatnya kalau sudah haul 1 tahun. Wa illam yaqbidhu, sekalipun dia belum menerima pengembaliannya. Oh, pendapat kedua. Ya. Kalau pendapat pertama wajib zakat tapi tunggu dibalikin, maka bayar zakat untuk setahun yang lalu. Pendapat kedua, wajib zakat sekalipun belum dikembaliin kalau sudah setahun umur uangnya itu, pinjaman itu. Kenapa wajib? Li'annahu qadirun ala akhdhihi, karena dia bisa memaksa untuk mengambilnya. Wat tasarrufu fihi, dan dia mampu membelanjakan dengannya. Falazimahu ikhraj zakatahu, falazimahu ikhraju zakatihi kal wadi'ah, dia harus zakatnya ini seperti barang titipan. Ya, kalau kita titip uang nih, saya titip uang 100 juta, sudah setahun dititipin, wajib zakat. Nah, sama dengan kalau minjam. Ini pendapat yang kedua. Wa hadza mazhab Utsman, ini mazhab sahabat Utsman, Ibnu Umar, Jabir, Tawus, An-Nakhai, Hasan al-Basri, Az-Zuhri, Saiful Zuhri, wa Qatadah, wa Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i. Jadi kalau yang punya Syafi'i, walaupun uangnya belum dikembaliin, keluarin zakatnya. Nah, kalau Hambali, tunggu dikembaliin dulu, maka keluarkan zakat setahun yang lalu. Jelas sebenarnya Hambali dengan Syafi'i. Kalau Syafi'i wajib walaupun belum dikembalikan. Ar-ra'yu tsalitz, pendapat yang ketiga, annahu la zakata lahu, zakata fihi, tak ada zakat di dalamnya. La zakatun fihi, tak ada zakat. Li'annahu ghairu namin, karena hartanya tidak berkembang. Segitu-gitu aja. Falam tajib zakatuh, maka tak wajib zakatnya. Kenapa? Kamurudil futyah, dia adalah seperti barang-barang yang tetap tidak berkembang. Hadza madhabu Ikrimah wa yurwa an Aisyah wa Ibnu Umar, dan juga diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Umar. Yang ketiga apa? Tidak wajib zakat, karena uang yang dipinjamkan kepada orang tidak berkembang. Maksudnya apa? Dia tetap dikembalikan utuh. Kalau dia dikembalikan berlebih, berkembang, maka itu riba. Karena uangnya tidak berkembang, ya, maka tetap seperti itu, maka tidak wajib zakat. Pendapat ketiga. Jadi yang pertama apa? Wajib zakat kalau sudah dikembalikan. Zakatnya untuk zakat setahun yang lalu.
Pendapat yang kedua, sekalipun belum dikembalikan kalau sudah setahun wajib zakat. Ini pendapat Syafi'i. Pendapat ketiga, tidak wajib zakat karena tidak berkembang. Dan keempat, ar-ra'yul rabi', pendapat keempat, annahu yuzakki idza qabidahu li sanatin wahidatin. Ya, wa hadha madhab Sa'id bin Musayyab wa Atha bin Abi Rabah. Yang keempat, maksudnya dia dizakatkan apabila setelah dikembalikan li sanatin wahidin, selama 1 tahun dipegang. Nah, ini yang keempat nih, agak longgar ini. Jadi selama uang kita yang 100 juta dipegang orang, belum bayar-bayar, mau berapa tahun pun nggak ada zakat. Nanti kalau sudah balikin, jangan dikeluarkan zakat dulu. Uang itu simpan dulu setahun, baru boleh zakat. Wah, itu pendapat siapa? Pendapat Atha dan Abi Rabah. Jadi dari sini untuk harta yang orang yang menerima, yang meminjam uang itu badilun, sangat ingin melunasinya, maka ada 4 pendapat. Pendapat berapa? Wajib dizakatin apabila sudah menerima pengembalian, lalu bayarkan zakatnya untuk yang lalu. Yang kedua, wajib dizakatin sekalipun belum dikembalikan. Ya, wajib dizakatin sekalipun belum dikembalikan. Kalau sudah dipegang orang itu setahun. Pendapat Syafi'i. Pendapat pertama Hambali. Pendapat ketiga, tidak wajib zakat karena tidak berkembangnya harta. Pendapat Ikrimah. Kemudian yang keempat, baru dizakatin kalau sudah dikembalikan dan yang punya uang itu sudah pegang lagi setahun. Nah, ini longgar ini nomor 4. Ya, artinya tidak dizakatin pula. Ya. Jelas ya? 4 pendapat untuk hutang kita yang oleh orang yang berhutang itu ingin betul-betul mengembalikannya. Maka ada 4 pendapat. Sekarang yang kedua, wa imma ayyakuna ad-dain ala mu'asirin. Seandainya ya harta itu berada pada orang yang mu'asirin, susah dia, susah ekonominya atau susah kembaliinnya. Waktu minjam gampang, kembaliin sulit. Nah, yang begini kan, nggak pasti nih, gimana ini? Ya. Atau jahilin, atau orang yang nggak ngaku dia punya utang. Enggak, saya nggak utang. Nah, padahal dia yakin betul dia nggak utang. Dia nggak ngaku. Atau mumatilun, atau mumatilin bihi, atau orang yang lalai. Iya nggak ya saya utang? Nggak yakin sih. Begitu ya. Yang lalai, yang nggak ngaku, yang susah naginya. Bagaimana kalau begitu? Fa in kana dzalika, maka jika kondisinya begitu, faqila, maka dikatakan, ada pendapat innahu la tajibu fihi zakat. Sesungguhnya pada harta yang seperti itu, hutang piutang seperti itu tidak wajib zakat. Wa hadza qaulu Qatadah, ini pendapat Qatadah wa Ishaq wa Abi Tsaur wal Hanafiyah. Ya, Imam Hanafi, Abu Tsaur, Ishaq dan Qatadah. Li'annahu ghairu maqdurin 'ala intifa'i bihi, karena harta itu tidak bisa dimanfaatkan sedikit. Orang yang gak ngaku, susah naginya, ya, atau dia susah. Ketika dia mau telepon, mau pinjam, telepon, gampang bener. Pas bertagi, telepon yang ada hubungi tidak aktif. Telepon lagi, nomor yang ada hubungi tidak terdaftar. Telepon lagi. Pas telepon yang ketiga, HP Anda kehabisan pulsa. Udah ditagih sampai habis pulsa, kan nyambung-nyambung. Itu payah itu. Ya.
Maka yang seperti ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nama siapa nih? Abu Hanifah, Ishaq bin Saur dan Qatadah. Wa qila, dan ada lagi pendapat lain, yuzakki idza qabidahu lima mata. Di zakatkan, dikeluarkan zakatnya apabila qabidahu dia telah memakainya 5 mata pada setahun yang lalu. Jadi sebelum uang itu dipinjamkan sudah dipakai dulu. Kita punya 100 juta nih, ya, sudah kita pegang setahun, belum sempat beli zakatnya, dipinjam orang, dan ternyata orang yang pinjam tidak akan kembaliin karena nggak ngaku, karena sulit, karena lalai. Maka tetap keluarkan zakatnya karena kita pernah memilikinya dulu. Ya, jelas. Ini harus ditulis nih, kalau nggak apa-apa. Wa huwa qaulu Tsawri wa Abu Ubaid. Itu pendapat Imam Tsawri dan Abi Ubaid, li'annahu mamlukun ya yajuzu tasarrufihi, karena dia pernah memilikinya dan dia bisa membelanjakannya. Jadi sebelumnya dia telah memiliki, dia simpan, padahal dia bisa belanjakan, dia bisa, dan itu dia belum pernah zakatnya, dipinjam orang, maka wajib zakat, walaupun setelah itu orang yang minjam berkemungkinan tidak mengembalikannya. Tuh ya, ini semua untuk hutang piutang yang sampai nisab. Kalau hutangnya 1.000 kena zakat nggak? Ya, hutangnya di mana? Di Bekimat, membayar-bayar. Ya, perlu zakat nggak? Dosa nggak bayar hutang. Ya, Bekimat rugi. Jelas? Mana itu nih? Ini apa saja itu yang saya hilang hurufnya. Fawajabat zakatuhu lima madha kaddaini alal mil'i. Maka wajib zakatnya untuk masa yang lalu karena dia seperti menghutangi orang yang kaya, orang yang mampu. Warawa an Syafi'i wa Rayyan. Jadi Imam Syafi'i ya. Wa an Umar bin Abdul Aziz, wa an Umar bin Abdul Aziz wal Hasani wal Laits wal Auza'i wa Malik. Dan dari Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Imam Abu Laits, Auza'i, Imam Malik, awalnya yuzaki idza qabidahu li'amin wahidin. Ya, dia keluarkan zakatnya apabila dia telah menerimanya, ya, setelah memegangnya setahun lamanya. Jadi kalau pendapat pertamanya pokoknya bawahnya keluar zakat karena dia pernah memiliki uang tersebut. Itu satu pendapat. Pendapat yang terakhir ini, ya, keluarin zakatnya kalau sebelumnya uang itu telah dia pegang setahun. Di dua ternyata. Jadi untuk utang yang sangat berkemungkinan dikembalikan oleh yang berhutang, maka orang yang mempiutangi wajib mengeluarkan zakat dengan 4 pendapat. Pendapat pertama, dia keluarkan zakatnya apabila sudah di tangannya uang itu dikembalikan dan zakat itu untuk setahun yang lalu, bukan yang sekarang. Yang kedua, ini tadi pendapat Imam Hambali ya. Pendapat yang kedua Imam Syafi'i, wajib zakatnya apabila sudah setahun, terserahlah orang itu sudah kembali atau belum. Tapi dia memang sudah berazam mau kembaliin. Ya. Yang ketiga pendapat Ikrimah, tidak wajib zakat karena tidak produktif katanya, tidak dibisniskan. Yang keempat, dizakatkan kalau sudah dikembaliin dan dipegang terus setahun. Itu kalau hutang yang berkemungkinan akan dibayar. Yang kedua, hutang yang berkemungkinan tidak dibayar karena orangnya nggak ngaku, karena susah dihubungi, karena lalai. Maka ada dua juga.
Yang pertama, tidak wajib zakat. Ini pendapat Qatadah, Ishaq, Abi Tsaur, Imam Hanafi. Ya. Kemudian di situ ada pendapat lain. Dizakatkan bagi yang uangnya itu sebelum pinjam dia telah pegang. Tapi ini nggak menyebutkan sudah setahun atau belum dipegangnya. Wajib zakat. Ini pendapat Tsaur, ya, pendapat apa? Abi Ubaid dan Tsaur. Kemudian untuk yang kedua dari yang wajib zakat ini, wajib zakat apabila sebelum dia hutangin telah dia pegang setahun. Jadi yang terakhir ini, dua yang terakhir ini, yang pertamanya wajib zakat kalau sebelumnya dia telah pegang, tidak disebut setahun atau 2 tahunnya. Pokoknya sebelumnya telah dia miliki, sebelum dipinjam itu kan wajib zakat tuh. Kalau pinjam orang. Yang kedua, kalau dia sudah pegang setahun atau lebih baru dipinjam orang, nah, dia wajib atas itu. Tapi setahun dipegang orang belum dikeluarkan zakat, tidak wajib zakat. Bisa beda ini? Bisa? Kalau begitu, kalau digabungin pendapat pertama dan kedua jadi berapa pendapatnya? 4 tambah berapa? 4 tambah 3 berarti ada berapa? 7 pendapat. Ya, 7 pendapat yang digolongkan dalam 2 golongan. Yang pertama, untuk hutang yang berkemungkinan dibayar karena yang berhutang sudah baghilun, sudah menjanjikan, sudah meyakinkan akan melunasi, maka ada 4. Yang pertama pendapat Imam Abu Hanifah, keluarkan zakatnya apa telah diterima, dibayarkan, telah dibayar, baru keluarkan zakat dengan mengeluarkan zakat yang lalu, setahun yang lalu. 2 pendapat Syafi'i, keluarkan zakatnya baik kalau sudah setahun, ya, keluarkan zakatnya kalau setahun, baik masih di orang itu maupun sudah tangan kita. Yang ketiga, tidak wajib zakat karena nggak berkembang hartanya, pendapat kelima. Yang keempat, zakatin setelah dipegang setahun dari pengembalian. Untuk yang berkemungkinan tidak dibayar karena karena nggak ngaku, karena susah, karena lalai, maka di sini ada 2 pendapat besar dan yang keduanya dibagi 2. Pertama, tidak wajib zakat, selesai. Itu pendapat Abi Tsaur, Hanafi. Kemudian yang kedua, karena uang itu memang dia pernah miliki sebelum dia berikan sebagai hutang ke orang lain, dia pernah miliki. Nah, karena dia pernah miliki itu, keluarkan zakatnya. Itu tidak membatasi apakah dia pernah milikinya sebulan, 5 bulan, atau setahun, atau 3 tahun, atau 10 tahun, ya kan? Nah, yang kedua, karena dia pernah memilikinya sebelum dipinjam oleh orang, maka kalau dia pernah memilikinya itu, uang itu setahun atau lebih, keluarin zakatnya. Artinya apa? Untuk pendapat terakhir ini, kalau orang pernah memiliki uang itu baru sebulan lalu dipinjam orang, ia tidak wajib zakat, walaupun uangnya tidak dikembalikan. Bisa bedakannya? Hutang kalian ke saya kategori mana coba? Ayo bayar. Kalau ada. Kalau saya punya hutang gimana? Anggap aja lunas ya. Siapa yang punya hutang? Saya mah nggak pernah berhutang, kecuali kalau ada. Dah. Sampai di sini paham? Sekarang zakatu awraqil bangkunut wasanadat. Apa ini? Bank itu bank, ya. Zakat uang bank, uang kertas. Zakat uang yang keluaran bank, ya, uang kertas. Wasanadat dan surat-surat berharga. Apa namanya? Wesel. Cek, ya. Cek, apa lagi? Cek. Wesel. Delel itu wasadat namanya, sanadat, cek, wesel. Kita saham.
Sama masuk sini. Pertama musahamat. Auraqul bank kanut wasanadat, iya, dia adalah wasaiku bidiwanin madmunatin tajib zakat, yaitu wasaik, surat-surat berharga, surat-surat yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin. Nah, itu Diwanu Madmunah, lembaga penjamin. Kalau ini siapa namanya? LP, lembaga penjamin apa? LPSK. Kalau nggak salah itu istilahnya. Lembaga penjamin atau BI. Maka untuk yang seperti itu tajibu fiha zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Idza balagat awal nisab, kalau dia sampai satu nisab 27, nah ini 20 rial Misriyah, 27 rial Mesir. Ini uang dulu. Sekarang kita tidak pakai itu. Ya ana yumkinu ya dafu qimataha fidatan fawran, karena dia bisa menukar ya nilainya dengan perak secara cash, fawran, secara cash. Karena kertas yang berupa uang itu bisa dibelikan ke emas, ke perak langsung. Sekarang kalian bawa itu uang masuk ke emas, bisa nggak langsung beli emas? Bisa. Beli perak? Bisa. Nah, yang itu maka wajib zakat. Tapi kita nggak usah hitung 27 rial Mesir, karena patokannya bukan Mesir. Ini karena ngarangnya saya kutub Mesir ya. Jadi 27 rial itu setara dengan 20 dinar kalau di Arab. 20 dinar setara dengan 1 dinar berapa? 1/4 gram. Jadi berapa 20 dinar? 85 gram emas. Nah, jadi kalau nilai uang kertas itu setara dengan 85 gram emas, sama dengan terlebih besar, maka dikenakan zakat kalau sudah haul. Apa haul? Setahun dimiliki, ya. Jelas? Jadi terkait dengan zakat hutang dan zakat uang kertas serta surat-surat berharga. Ya, kemudian cek 10 juta, 1 juta itu coba zakat itu. Lalu yang berikutnya panjang ini ya. Besok aja kali ya. Kalau ada pertanyaan besok aja, kalau nggak ada kita lanjut. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Yang nulis boleh, yang mana habis. Kertas yang mana habis. Tadi dua lagi yang belum dibaca. Dari Abinya Haura dan Mazaya. Dari Abinya Haura dan Mazaya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Satu, kalau kita berwudu kemudian saat berkumur ada air yang tertelan atau saat membasuh telinga ada air yang masuk, apakah dapat membatalkan puasa? Kalau bahasanya tertelan, tak sengaja, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja dirasakan sejuknya air mengalir di tenggorokan, itu batal. Kalau air masuk telinga tidak batal, ya, karena tidak menghilangkan haus. Masuk aja di galon nggak hilang hausnya. Sudah? Yang keduanya, kalau kita merasa lemas banget terus mandi biar kita. Boleh, ya, mandi boleh. Kalau lagi panas banget, tapi jangan dari panas langsung mandi, bisa stroke. Jadi kalau panas ya mandi, tidak masalah. Sikat gigi nggak apa-apa, pakai sikatnya aja. Dari Uminya Nasya. Ustaz, Nesya. seandainya ada kesalahan hitung untuk zakat mal atau perkebunan yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan bayar, apakah termasuk lalai dan berdosa? Kalau kelebihan bayar, kelebihannya jadi sedekah. Kalau kekurangan, dosa karena lalainya. Kalau sengaja dosa besar.
Kalau nggak sengaja nggak dosa. Karena itu di saat kita menghitung zakat, kalau bisa dilebihkan ya, untuk menghindari kesalahan hitung. Misalnya dari salah hitung 2,5%, udahlah kita zakati 3%. Mudah-mudahan nutupin kesalahan hitung. Seandainya tidak salah hitung, maka 0,5% itu sedekah sunnahnya. Melebihkan zakat sunnah, mengurangi zakat haram atau zalim, membayar zakat pas betul wajib. Ustaz, pada saat pembagian zakat fitrah, apakah barang zakatnya harus beras atau bisa yang lain uang? Menurut Syafi'iyah harus makanan pokok berupa beras. Kalau kita di Papua gandum apa? Sagu. Ya, ada yang main jagung nggak pokoknya? Ada. Gimana? Ente deh, jagung. Oh, di ente jagung. Bisa dengan jagung. Ya. Tapi kalau mazhab Hanafi boleh dengan uang setara dengan nisab zakat fitrah. 2,5 kilo berapa harganya? Di Qurani emas. Beras terbaik, beras premium yang berasnya nggak pecah-pecah, nggak patah-patah itu yang paling bagus. Kalau dimasak nggak lengket berasnya itu, nah itu premium. Itu 14.000 sekilo. Kalau 2 kilo 20.000. Kalau zakat 2,5 kilo, berarti yang setengahnya 7.000. 28 tambah 7 35. Jadi kalau mau zakat ke BK berupa uang 35.000. Ustaz pakai Syafi'i atau Hanafi? Kalau Hanafi boleh kita bagi uangnya kepada mustahik. Tapi kalau Syafi'i nggak boleh, harus beras. Syafi'i mana di sini? Kalau saya bebas saja. Tapi untuk stok yang ada kita berasin dulu. Semuanya beli berasin. Nanti bagi beras. Seandainya karena menjelang lebaran susah mendapat beras, nah barulah kita pakai uang. Tolong jelaskan maksud nisfahu wa qismin qalila surah Al-Muzammil. Ini pertanyaan menyimpang dari tema. Disuruh bangun, ya ayyuhal muzammil qumil laila, bangunlah kalian di malam hari untuk qiyam. Qiyam itu adalah qiyamul lail untuk salat tahajud. Kabat nisfahu, setengahnya malam. Au inqus minhu, atau setengah atau kurang dari setengah malam. Au zid alaihi, atau tambah dikit dari setengah. Nah, hitung setengah malam. Anggapnya malam mulai jam berapa mulai? Berisya ya. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 udah subuh. 10 jam ya. Setengah malam 5 jam. Jadi tidur itu 5 jam, bangunlah untuk sholat malam. Itu namanya nisfahu. Awingkus minhu, atau kurang dari itu 4 jam atau 4 jam setengah. Kalau 5 jam setengah malam kalian tidur jam 9, maka bangunnya 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 sholat tahajud. Kalau bakal kalian baca yang panjang-panjang, sholat tahajudnya bakal 2 juz, awingkus minhu, kurang dari itu 4 jam tidur, 9, 10, 11, 12, 1, jam 1 malam sholat tahajud. Dia dapat baca dalam sholat itu 3 juz. Auzid alaihi, atau tambahlah dari situ. Kalau 5 jam tambah sejam berapa? 6 jam, tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, bangun jam 3. Jam 3 sholat tahajud. Nah, kenapa ada pembagi begitu? Kalau lagi normal-normal 5 jam, berarti bangun jam 2. Kalau lagi segar bugar banget, nggak capek, 4 jam, berarti bangun jam 1. Kalau sedikit agak capek, bangunlah jam 3 untuk menjalankan sholat tahajud. Itu pilihannya, nggak ada yang 4. Ada pilihan yang 4? Nggak ada. Itu perintah kepada Nabi Muhammad. Karena yang dimaksud Al-Muzammil Nabi Muhammad. Kita umatnya gimana? Ya kalau bisa samain lah dengan Nabi. Kalau nggak sama ya jangan terlalu beda lah.
Jangan sampai Nabi bangun jam 2, kita bangun jam 7. Agak beda dikit nggak apa-apa, Nabi jam 2, jam 3. Kecil banget ini, Pak. Kalian anggap saya dengan kalian sama matanya? Ustaz, kalau puasa berenang nggak batal? Iya nggak? Kalau kentut? Kalau kalian minum air kentut nggak batal? Kalau kentut doang nggak? Boleh nggak baca Quran saat azan? Atau lagi setoran ke teman saat azan? Kalau azan berhentilah, jawab azan itu. Nanti baca doa azan karena bersama Nabi. Kata Nabi, siapa yang mendengar azan lalu baca Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka dia berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Jadi kalau orang baca azan, baca doa azan itu. Dapat syafaat Nabi. Kalau enggak, kalian tidak dapat syafaat. Jadi setelah orang azan, la ilaha illallah, baca Allahumma rabb hadhihi, baca la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, dia dapat syafaat di kiamat nanti. Jangan dibaca. Saya lihat anak perempuan aja baca. Anak lagi sombong-sombong. Coba aja sombong pada Nabi. Nanti Nabi sombong pada Nabi aja kiamat. Mau disombongin aja ya kan? Itu yang azan itu kan? La asyhadu an la ilaha illallah. Salah. Tekan illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan illallah. Kalau kalian baca ilah, tiada aku bersaksi tiada Tuhan termasuk Allah. Kan gitu. Tapi kalau baca ilah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Beda irama, beda notasi, beda artinya. Berapa kali saya dengar yang azan mengutamakan irama, begitu cara azannya salah. Asyhadu an la ilaha illallah, illallah. Salah. Illallah. Nah, itu betul. Apa? Coba. Coba lagi. Bukan illallah. Illallah. Dekat di ilnya itu. Salah. Ada seorang nenek buta, dia hanya hidup sendiri dan kerjaannya minta-minta seperti hal pengemis. Tapi di waktu Ramadan dia membagikan zakat dengan hasil kerjanya itu. Apa itu boleh? Boleh. Seperti zakat fitrah. Orang yang dapat zakat fitrah karena dia miskin. Tapi syarat wajib zakat fitrah orang yang punya bekal makan pokok untuk besok, maka dia wajib zakat sekarang. Misalnya malam takbiran, dia sudah ada makan untuk hari ini dan ada persediaan untuk besok, maka dia wajib zakat fitrah. Nah, seorang miskin pas azan maghrib hari terakhir puasa, dia nggak punya apa-apa. Datang masing-masing, ting dikasihnya beras 5 kilo, dikasih lagi beras 5 kilo. Nah, dia sudah mampu itu, maka setelah itu dia pun bayar zakat fitrah kepada yang lainnya, walaupun dia termasuk miskin. Kenapa? Wajibnya zakat fitrah bagi orang yang punya makan hari ini dan bekal besok, maka dia wajib zakat walaupun dia miskin. Jadi dalam hal fitrah, penerima zakat pun bisa jadi dia wajib zakat fitrah. Jadi di sore ini dia nggak punya beras, aduh lapar perut. Tiba-tiba datang dari musyawarah majelis, Pak ini zakat dua Pak, berapa? 5 kilo. Alhamdulillah bisa untuk makan sekarang. Datang lagi dari sana 5 kilo, maka dia wajib zakat 2,5 kilo. Maka dia pun datang ke masjid, Pak ini zakat saya. Lah, ibu kan baru dikasih zakat tadi. Ya kan saya wajib zakat sekarang saya sudah punya. Nah, bayarlah 2,5 kilo. Tapi jangan semuanya dapat 20 kilo dari 2 masjid zakatnya semua. Enggak. Yang dia wajib hanya 1 jiwa itu 2,5 kilo. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Saat sujud, kemudian boleh enggak? Boleh. Bacalah itu. Saat sujud baca Allahumma innaka afuwwun. Tapi bacaan wajib harus baca dulu. Apa bacaan wajib sujud?
tasbih. Gimana tasbihnya? Apa ini? Allahu Akbar tasbih. Bukan, banyak apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Atau Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azama. Pokoknya baca itu wajibnya tasbih. Subhanallah. Nah, itu dapat. Jadi kalau kalian dapat imam yang baca cepat sekali, Allah Akbar, cepat banget. Kalau baca panjang nggak keburu. Ada Subhanallah, Allah, Subhanallah, Allah. Nah, dia rukuk, Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Rabbana Allah, Subhanallah. Dapat, sebenarnya dapat wajibnya. Tapi kalau imamnya gini, lama banget baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, masih juga sujud Subhana rabbiyal a'la, masih juga Subhana rabbiyal a'la, masih juga Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, masih juga Subhanadzil mulki wal malakut, masih juga. Lihat masih juga enggak? Lihat imamnya masih juga enggak? Bagaimana kalau ada orang yang pinjam uang sebanyak 1 juta, namun setelah 3 tahun dia tidak bayar karena tidak mampu? Bagaimana? Ya kalau nggak mampu, ngomong sama yang punya uang, saya nggak mampu, berilah saya waktu. Ya sudah, karena sekarang Ramadan saya ikhlaskan aman. Jangan sembunyi, yang punya hutang jangan sembunyi. Sebagaimana Anda datang dengan gentleman ketika pinjam duit, maka ketika tidak mampu bayar, datanglah dengan gentleman. Maaf Pak, saya hari ini jatuh tempo, saya mau bayar, tapi nggak ada duit. Gimana? Kasih saya tempo sebulan lagi. Ya, sebulan lagi ya. Tapi harus nambah sekian. Riba kalau gitu. Ya tetap, walaupun nambah waktu, tetap tak boleh ada tambahan dalam pembayaran hutang. Kalau imam salah baca terus makmumnya ikhwannya nggak ada yang benerin, lalu akhwatnya yang benerin, nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Saya langsung jawab tadi. Nggak boleh ya. Kalau kalian perempuan boleh. Kalian boleh gitu. Subhanallah, nggak boleh. Tepok aja. Kalau misalnya kalian imamnya nggak kedengaran, tepoknya lebih kencang. Lebih kencang lagi sampai merah. Nggak boleh bersuara kalau lagi sholat, perempuan. Bagian ketika kita lupa lalu makan pedas, keselak, pas lagi keselak ingat kita lagi puasa, boleh minum nggak? Nggak boleh. Kalau gara-gara itu lalu kita mati, hukumnya mati bunuh diri nggak mungkin orang pedas mati. Pedas itu vitamin, banyak penyakit yang mati, virus-virus dengan cabai pedas itu. Kalau pas ajalnya nggak ada kaitan dengan itu. Nggak makan pedas pun kalau aja mati juga. Coba tanya yang mati-mati itu, kamu mati bukan pedas ya? Enggak, nanti dijawab enggak, mati bagaimana? Karena ada orang dia nyuruh orang lain tidur, semuanya ustadz yang nyuruh tidur tuh biasanya. Terus ada orang yang lagi nyuci di kamar mandi, dia marahin habis-habisan. Tapi kita semua orang tidur, dia sendiri cuci baju. Ini namanya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Munafik. Ya. Tapi kalau dia bertugas nggak apa-apa. Satpam belum tidur, lalu satpam nggak tidur, dia nggak apa-apa. Kalau tidur siang. Pak Satpam nggak tidur, Pak Satpam kabur makan. Ya enggak, dia ada kerjaan. Saya di kamar kadang-kadang belum tidur, pas masuk kamar mau tidur ternyata di telepon. Akhirnya terpaksa saya nggak bisa tidur siang. Kenapa? Di telepon mau dikasih duit. Bagaimana mau tidur? Apakah boleh kita berdoa bersama yang lain memakai dhamir nahnu, namun maksudnya untuk bersama keluarga? Boleh. Sendirian boleh. Sendirian. Kalau Rabbana zalamna anfusana sendirian kan? Boleh. Pakai nahnu, pakai ana juga boleh. Rabbana zalamni. Rabbana zalamtu. Rabbana zalamtu.
nafsi, itu zakat nafsi. Itu boleh. Kalau pakai jamak kepada manusia itu dihormat. Misalnya di ta'zim, boleh di ta'zim. Misalnya ada orang ngasih zakat, datang sendirian. Alhamdulillah ya akhi, syukran katsiran, jazakumullah. Kum jamak atau satu? Jamak. Kalau kita ngomong jazaka, jazakallah khairan katsiran, mungkin dia nyumbangnya cuma 10.000. Kalau dia ngomong 10 juta, jazakumullah khairan katsiran, sama aja sih sebenarnya. Mau 10.000, mau 10 juta, jazakumullah lebih bagus. Li ta'zim. Kalian datang, antum dari mana? Nah, itu menghormati. Sekalipun perempuan, untuk memuliakannya, panggil antum juga boleh. Nanti kalau orang baru belajar masyarakat, ih salah kamu, masa Ustaz nggak ngerti sih perempuan dipanggil antum? Iya kan, Ustaz menghormati. Boleh nggak kita panggil terus? Boleh nggak kita dipanggil terus nggak noleh? Karena males nanggapi orangnya. Dengan alasan orang itu selalu nggak tahu sikon, selalu saja membicarakan hal yang sangat tidak penting. Nah ini namanya yang dipanggil sama memanggil sama-sama baper. Orang ini yes udah. Ini tidur sekarang jam tidur. Nah gitu. Belajar. Mulai. Tapi begitu aja, jangan direspon. Apalagi dia sering aja ngomong, ghibah, puasa, dosa, neraka, jahanam. Kalau dia sudah mulai ngomong si itu, ghibah, dosa. Tahu-tahu Ustaz Arif yang digibahin. Lagi gibah Ustaz Arif di belakangnya. Siapa orangnya? Ada lah di sini. Masa saya sebut gibah pula lagi. Biar aja ngerasain sendiri. Bah. Boleh nggak seseorang minta maaf lalu kita tidak maafin? Nggak boleh. Allah Maha Pengampun. Siapa yang tidak mengampuni, memaafkan orang lain, maka berikutnya dia bermasalah kepada Allah. Kepada orang itu dia tidak bermasalah. Orang itu tidak bermasalah dengan dia, malah dia yang bermasalah dengan Allah. Alasannya kenapa? Dia selalu ngulang minta maaf, ya, dan kita tahu dia nggak akan berubah. Ya biarin. Allah tahu kalian tidak akan berubah, tapi Allah ampuni terus. Ya kan? Ulang lagi, taubat diampuni, ulang lagi, taubat diampuni. Allah aja kata Allah, kata Nabi, seandainya orang itu berbuat dosa besar sehari 70 kali dan sebanyak 70 kali pula dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, pasti Allah mengampuninya. Ini baru buat dosa sekali, tiada maaf bagi ntar pas lebaran. Belum lebaran mati. Bagaimana jika si fulan punya utang tapi dia nggak pengen? Nggak pengen mutus silaturahim sama si fulan yang tapi takut ditanyain kapan bayar. Oh, yang punya utang nggak mau silaturahim karena takut ditanya kapan, Mbak. Memang begitulah orang yang suka ngutang terhina. Tahu terhina? Dia mau ke masjid situ. Dia ngutang katanya di sini, tapi ngutangnya ada muter ke sini. Dia jalan ke masjid, muter jauh sekali. Padahal orang sudah komat. Pas sampai sudah selesai salam. Kenapa dia nggak mau masuk? Karena dia ngutang dengan tetangga yang sebelah kiri ini. Padahal tetangganya belum tinggal di rumah lagi. Nah, kenapa? Terhina dia karena ngutang. Maka jangan coba-coba berinteraksi dengan monster yang bernama hutang. Ya, terhina. Negara yang banyak hutang hina. Makanya ada negara terhina gara-gara hutang banyak dengan Cina. Kalau lagi sholat sunnah sendirian, bacanya boleh bersuara nggak? Iya bersuara. Masa begini sih? Suara Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jangan pulang keras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia sholat sendirian, gempa pula di kamarnya, bangun semua orang itu.
Ustaz, hewan ngerti bahasa manusia nggak? Katanya tak perlu jawab. Zakat utang piutang termasuk zakat fitrah, zakat mal, zakat fitrah nggak? Kalau utang beras, kalau dia ada kelebihan beras yang untuk bayar utangnya dan masih sisa, tetap wajib bayar zakat fitrah. Kebanyakan Al-Quran domennya kum, tapi diterjemahkan kamu, alaikum. Lah iya kamu. Kalau engkau sendirian, kalau kamu banyak, itulah kum. Kalau engkau ka, bahasa Indonesia-nya. Apakah sah kalau kita minta maaf lewat surat atau lewat orang lain? Boleh, orang lain itu mendamaikan jadinya. Jadilah kalian mak comblang yang mendamaikan orang yang berusaha. Itu orang terbaik ya. Padahal boleh bohong itu. Si A dan si B sudah 2 hari setengah bermusuhan. Kan tidak boleh 3 hari ya. La yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim yang bermusuhan tidak teguran 3 hari. Pas 2 hari setengah datang si C. Si A bilang kepengen ketemu, udah lama katanya, kepengen ngajak makan bakso. Kan lagi puasa, tak buka puasa. Mau ngobrol sama si B, si A mau ngajak makan bakso. Udah, akhirnya damai dia makan bakso. Sudah makan bakso, nunggu siapa bayar? Katanya kamu, katanya, aduh ribut lagi, musuh lagi. Katanya mau bayarin, katanya kamu, pelit-pelit, musuh lagi. Apa boleh kita marah kalau tidur kita diganggu? Kalau kalian tidak ada kewajiban, boleh. Lagi enak-enak tidur, memang jam tidur dibangunin. Tapi kalau memang jamnya bangun dibangunin, berterima kasih. Jam 2:30 dibangunin, jam 3 dibangunin. Alhamdulillah, terima kasih sudah bangunin sehingga saya bangun sahur ini ya. Terima kasih. Jangan begitu. Jangan tidur lagi. Soalnya waktu saya cuma itu saja. Oh, kalau itu ya jangan. Jam tidur siang 1:30 sampai jam 3 kurang berapa. Jangan diganggu itu. Bangun. Kenapa? Ini saya ada jam baru. Kasihan orang tidur. Kalau lagi ada duit 10 juta, bangun. Ini 10 juta, baru boleh. Kasih 10 juta. Kalau mazhab saya Syafi'i, dalam zakat utang piutang hukumnya wajib bayar. Biar saya nggak kena hukum wajib, saya ngambil pendapat keempat, yaitu nggak bayar. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini diserang, kecuali darurat, kayak di tawaf, ya kayak di Mekah, kesentuh lagi berbuat batal, tapi ternyata ketika di Mekah nggak bisa. Kita lagi tawaf, tiba-tiba kesentuh lagi banyak situ kan? Banyak. Nah, itu taufik namanya. Itu boleh untuk darurat, tapi kalau darurat tidak boleh. Kalau punya utang terus ada duit untuk membayarnya, tapi duitnya untuk kepentingan lain, boleh? Nggak boleh. Kalau kalian ada hutang, saya bayar ini utang tanggal 1 Mei, saya bayar 1 Juni. Jadi ya, itu maksudnya paling lama 1 Juni. Tiba-tiba Allah kasih rezeki tanggal 15 Mei sudah ada duit untuk bayar, wajib bayar lunas, jangan tunggu sendiri. Karena nggak tahu, siapa tahu tanggal 16 dipakai untuk yang lain lalu tak mampu bayar utang lagi. Karena itu menzolimi hak saudaranya. Maksudnya bayar itu tanggal 1 Juni itu paling terakhirnya dah. Itu maksudnya. Jadi membayar utang lebih awal itu lebih baik. Ya. Jangan itu dah. Kalau kalian punya uang, ntar aja dipakai dulu yang baik. Zolim, lunasi hutang dulu, baru yang baik. Kecuali dia tidak beritahu saya ada uang ini, saya mau bayar hutang, cuman kan belum tempo. Boleh nggak saya pakai dulu untuk berunit? Boleh. Kalau dia belum boleh ya nggak apa-apa. Karena nanti pas kalian pakai tempo nggak terbayar, dia maklum. Boleh gibahin Dajjal nggak? Kamu nanti dikira Dajjal kamu. Kalau mau menjadikan mustahik bisnis pakai zakat beras atau uang, boleh. Tadi kalau masuk Syafi'i harus beras. Di pondok pesantren kita pakai beras. Seandainya beras sudah kehabisan, baru kita pakai uang. Udah sebulan habis apa?
Kalau musuhannya sudah sebulan, terus bayar lagi, taubat dulu sama Allah. Karena dosa kalau 3 hari enggak, musuh 3 hari dosa. Nah atas dosa itu taubat kepada Allah. Ya, ada yang enggak teguran lebih 3 hari, lalu seminggu baru dia teguran karena ditraktir jajanan. Dosanya taubat dulu kepada Allah, baru saling memaafkannya. Kenapa taubat? Kelebihan 3 hari itu adalah dosa kepada Allah. Selama 3 hari itu antar manusia. Kata Nabi, tidak halal seorang muslim dan muslim bermusuhan lebih 3 hari. Berarti itulah yang hablunnas yang 3 hari itu. Ketika dia sudah hari keempat, dia sudah berurusan kepada Allah yang Maha Pengampun. Dia telah punya urusan kepada Allah yang Maha Pemaaf, berurusan kepada Allah yang Maha Penerima Taubat. Kenapa mereka tidak saling memaafkan sementara Allah Maha Penerima Taubat? Maka dosanya kepada Allah, maka dia setelah 10 hari tidak teguran, lalu teguran, kedua-duanya bertaubat kepada Allah. Kesalahan apa yang terjadi ketika kita membayar zakat? Ya nggak tahu kesalahan apa. Kalau bayar zakat kesalahan apa? Kalau membayar di atas waktunya lebih itu zalim, itu salah. Kalau sebelumnya boleh. Ustaz, kalau zakat fitrahnya sah nggak? Aneh. Coba yang kalimat sempurna, EYD. Kamu tulis apa itu? Ini lagi ngaji, bukan lukis. Kalau ada orang yang dua-duanya sama-sama utang, nominalnya sama, lalu sama-sama tidak bisa bayar, ya kalau antar mereka sesudah. Ya udah, kamu utang berapa? 1.000, saya 1.000, ya udah ya, lunas. Tapi kalau yang orang lain, kedua-duanya itu harus bayar kepada yang dia berutang. Coba pertanyaan yang ini ya, yang menggembirakan pembacanya ya. Boleh nggak sholat di kamar mandi? Nggak boleh. Ngomongnya nggak boleh, ngobrol. Itu tempat setan. Kalau kalian dengar salam, assalamualaikum, jangan jawab. Dengar azan, jangan jawab. Nanti setelah keluar baru jawab. Waalaikumsalam. Walaupun yang sudah pergi ke Amerika, kita keluar WC sudah bersih, baru jawab waalaikumsalam. Terakhir kita. Misal kita punya uang yang telah sampai nisab dan haul, kebetulan kita juga memiliki peternakan yang juga sampai nisab. Kita juga punya perkebunan jeruk yang siap panen. Apakah semuanya kena zakat? Yang jeruk tidak. Yang hewan ternak kena zakat, yang uang kena zakat. Jeruk tidak ada zakat pada pertaniannya, tapi ada zakat pada perniagaannya. Ya. Dari ibunya Dinar. Ibunya Dinar, Ustazah Nunung. Bu Nunung, apa kabar? Sekarang kita bicara, kemarin kita bicara Dinar, sekarang kita bicara utang-utang. Jadi Dinar punya utang. Terkait uang yang masuk nisab tapi sedang diutangkan. Tadi udah sih. Ya gimana? Dan kita tahu tidak akan dibayar lagi. Menurut salah satu pendapat yang sudah dijelaskan, tetap harus bayar zakat. Sampai kapan kita harus terus membayar zakat uang dihutang tersebut? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, tidak bayar zakat. Sebenarnya cuma satu pendapat, tidak bayar zakatnya. Nah, yang menjadi permasalahan, sebelum kita ngutangin uang tersebut kepada orang, uang kita itu sudah keluar zakat atau belum? Belum. Nah, kalau belum dikeluarkan zakat, dipinjam orang, nah kita wajib zakat dari situlah. Maka ada 2 pendapat di situ. Pendapat pertama, keluarkan zakatnya 2,5% kalau sampai nisab. Tidak dibicarakan sudah berapa lama kita pegang. Nah, yang pendapat kedua, keluarkan zakatnya kalau sebelum kita pinjamin uang itu telah kita pegang setahun. Kalau artinya kalau kita belum setahun pegang uang itu, kita baru dapat bonus 100 juta, baru pegang 3 bulan dipinjam orang, maka tidak ada zakat. Jadi bukan zakat hutangnya, sebelum dihutangkan uang itu pernah jadi milik kita. Nah, pernah jadi milik kita itulah kena zakatnya. Itu pun 2 pendapat. Ada yang melihat kalau sudah setahun kita pegang. Maka yang lebih kuat kalau setahun kita pegang itu. Jadi pada prinsipnya, hutang yang tidak mungkin dibayar oleh orang yang meminjam karena dia tidak mampu atau susah atau melalai, maka tidak wajib zakat. Itu intinya. Sudah ya, pertanyaan habis ya, tinggal 2 ini. Opini habis. Masih lagi?
Zakat mal itu waktunya kapan? Zakat mal sesuai dengan setahun. Kalau kalian mulainya 1 Ramadan, bayar 1 Ramadan. Kalau kalian mulainya Muharram, bayar Muharram. Enggak Ramadan semua. Ada yang mulainya Muharram. Ambil faedah Ramadan deh, bayarnya Ramadan. Batil dia. Ya. Bila ada orang yang di kamar mandi tiba-tiba ada yang di ada yang bilang sabun pas kita buka apa enggak tuh bacanya di kamar mandi dibuka ada sabun ya mandi pakai sabun lah. Jadi tolong kalau bikin pertanyaan sesuai tema biar kita fokus ya. Baik, ini sajalah yang kita sampaikan pada kesempatan. Semoga semakin hari semakin cerdas. Ini dicatat ya, hasil ceramah catat. Ini ada rekaman di YouTube, bisa diulang-ulang dilihat. Santri yang mau nulis tinggal bikin judul tanya jawab selama karantina wabah corona. Nanti bikin tema-temanya tentang puasa, tentang corona, tentang wabah. Ada pertanyaan jawaban. Nanti kalian tambahkan dalil-dalilnya. Kalau jadi buku nanti kalian tulis pengarangnya Ustadz Nurul Habibur Rahman dan siapa yang nulis itu. Tambah lainnya siapa ini editor. Siapa tahu nanti jadi 60 jilid bahasa Indonesia. Tiba-tiba ulama besar di Arab mau translate ke bahasa Arab. Ya, tahu-tahu jadi rujukan Al-Islamic University Madinah. Hayalan terlalu tinggi, tapi bagus lah itu. Daripada tak punya harapan. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak Ibu di rumah, demikian yang kita sampaikan. Ada pengumuman dari Ibu Nurul, silakan.